Hei, Miss. Halo, selamat malam. Hai. Kabar? Baik-baik saja. Gimana? Nih, saya mau bertanya, tapi maaf ya, ini ada sedikit pribadi masalahnya. Nggak apa-apa. Gini Mas, banyak orang itu kan belajar sama Mas. Ya. Tapi ada yang meninggalkan, bahkan orang itu membenci. Apakah Mas bisa menjawab mengapa bisa itu semua bisa terjadi? Baik. Ya memang banyak yang datang dan pergi. Bahkan ada juga yang membenci saya. Karena pikiran itu mempunyai tendensi yang alami untuk menciptakan satu gagasan atau gambaran. Dan hal ini sangat takut terhadap gambaran tadi, sangat takut terhadap perubahan. Sebab perubahan itu artinya pengaturan ulang. Dan setiap Anda berubah, artinya Anda harus mengatur ulang segalanya dalam keberadaan diri. Ya. Pikiran menginginkan hidup yang dengan gagasan yang tetap, tidak berubah-ubah. Ketika seorang datang dan mulai dekat dengan saya, sebetulnya mereka sudah mulai membuat gambaran tentang saya. Kemudian mereka belajar. Dan akhirnya mereka menemui bahwa saya itu tidak seperti apa yang mereka gambarkan. Saya selalu berubah saat demi saat. Dan sesungguhnya saya mengatakan bahwa Anda tidak bisa menemui orang yang sama untuk yang kedua kalinya. Sebab ketika Anda menemui orang yang sama untuk kedua kalinya, diri Anda sudah berubah. Diri saya sudah berubah. Dunia ini pun juga sudah berubah. Di pihak lain, ketika kamu mendapatkan gambaran tentang seseorang atau keadaan, Anda sudah memeluknya erat-erat dan melekatinya. Dan saya akan selalu berubah. Kemudian terjadi konflik dalam diri Anda mengenai gambaran Anda dan realitas saya. Di mana gambar-gambar tadi menjadi lebih penting buat Anda daripada saya. Dan ketika terjadi konflik, maka gambaran-gambaran tadi akan lebih menang daripada saya. Sehingga orang tadi akan meninggalkan saya. Bahkan lebih dari itu, orang itu akan membenci saya. Dan mengatakan pada orang lain bahwa orang itu sudah berubah. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu datang dan pergi. Seseorang akan menyimpan bayangan tentang seseorang yang dihargainya. Karena pikiran-pikiran saya sebagai suatu potret. Potret tadi tidak berubah. Karena potret tadi tidak pernah hidup. Dan potret tadi hanya mewakili orang yang sudah mati. Karena tidak akan ada perubahan pada potret tadi. Saya akan menceritakan sebuah cerita mengenai pelukis Picasso, di mana ada sebuah lukisan tentang foto diri Picasso. Foto tadi tidak dijual, tapi foto tadi membuat penasaran para kolektor karena tidak dijual, sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan foto tadi. Alkisah seorang perempuan datang, perempuan yang kaya. Dia seorang kolektor dan dia memaksa Picasso untuk menjual lukisan potret dirinya. Dan apa yang dikatakan Picasso? Bahwa orang-orang sekarang ini sudah gila. Untuk sesuatu yang mati, orang-orang tadi bisa memaksa saya. Sehingga dia berkata, ambil saja, tidak usah bayar. Tapi harus ada satu yang harus kamu ingat, bahwa potret ini bukan saya.
potret ini sesuatu yang mati, sedangkan saya adalah sesuatu yang hidup. Seorang itu akan terlalu cepat membuat gambaran tentang seseorang. Padahal hanya orang mati yang tidak berubah. Seseorang yang hidup akan selalu berubah. Hanya orang mati yang tidak bisa berubah. Yang selalu mengatakan hal-hal yang sama dalam hidupnya. Seperti burung beo. Dan itulah alasan saya yang sederhana. Mengapa saya selalu berubah? Karena saya sudah memutuskan untuk hidup sampai di nafas saya yang terakhir. Dan potret-potret tadi menghalangi saya untuk hidup. Sehingga orang yang hidup bersama saya harus berani membuang potret-potret yang sudah dibikin. Baik mengenai saya maupun mengenai dirinya. Sehingga orang itu berani, mempunyai satu keberanian untuk melihat perubahan-perubahan tadi dan menari bersamanya. Itu jawaban saya kenapa banyak yang pergi dan banyak yang datang dan banyak yang pergi. Ada pula yang membenci saya. Chris, ini malam ini saya lagi ada live. Kita terusin lagi nanti ya ngobrolnya. Iya, terima kasih ya Mas penjelasannya. Sampai jumpa. Ya. Saya terusin sama teman-teman dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Jadi saya sedikit ngobrol-ngobrol dengan adik saya mengenai keberanian seseorang, keberanian orang untuk menghadapi hidup. Nah, sebetulnya manusia itu ketika masih hidup, dia selalu memegang foto atau gambaran tentang diri. Bukan hanya orang lain, tapi tentang dirinya. Dan gambaran tadi dipakai untuk menjadi dasar bagaimana dia harus diperlakukan dan bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Bagaimana dia boleh menilai orang lain. Foto-foto tadi dipakai sebagai acuan. Foto yang diyakininya sebagai dirinya. Padahal foto-foto itu tidak lain adalah pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian juga foto tadi berasal dari ilmu-ilmu yang dipelajari, dari kitab-kitab, dari moral masyarakat, yang kemudian dipakai untuk menjalani hidup. Sesuatu yang adanya di masa lampau, karena itu adalah pengalamannya, dipakai untuk menjalani hidupnya saat ini. Sehingga Anda bisa mengetahui apa yang terjadi. Yang terjadi adalah hidup yang kaku, hidup yang tidak fleksibel, hidup yang penuh dengan kehati-hatian, hidup yang tidak otentik, hidup yang tidak pernah bisa melihat kesempatan-kesempatan yang datang. Karena orang itu sudah men-set up bahwa apa yang menjadi goalnya adalah sesuatu yang ideal berdasarkan gambar diri yang sudah dibuat. Itulah manusia yang sekarang ini selalu hidup dari pikirannya, dari gambar-gambar self-image yang dibentuk oleh pikiran. Sehingga orang itu tidak bisa bebas dalam menjalani hidup. Dia sudah menentukan bagaimana
dia harus dipandang dan bagaimana dia harus memandang. Segala sesuatu itu merupakan preset dari sesuatu yang tidak hidup. Untuk menjalani hidup yang sebenar-benarnya hidup, seseorang itu harus berani melepaskan gambar-gambar tadi dan menjalani hidup sebagai aku yang bukan siapa-siapa. Aku yang bukan siapa-siapa ini membuat Anda bebas untuk menjadi siapa saja, untuk menjalani hidup bagaimanapun, dan yang penting menjalani hidup seperti apa adanya. Ini adalah sesuatu yang penting yang selama ini jarang disadari manusia, bahwa hidupnya dalam pergaulannya dengan orang lain menjadi sangat terbatas. Karena dia sudah membatasi dirinya sendiri sebagai self-image yang dia buat dan membatasi orang lain sebagai gambaran tentang orang lain. Hal ini amat tidak menguntungkan, amat membatasi kehidupan manusia. Dan yang terpenting bahwa manusia itu harus mempunyai keberanian untuk melihat hidup ini apa adanya. Setelah dia melihat hidup ini apa adanya, dia mampu melihat perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh hidup. Dan setelah dia melihat perubahan-perubahan itu, dia bisa menerima hidup ini, perubahan-perubahan hidup ini, dan menari bersama perubahan-perubahan tadi. Dia akan terus bergerak menjalani hidup dengan apa adanya, tanpa persiapan, tanpa membatasi. Biarkan hidup ini mengalir seperti apa adanya. Itulah keberanian yang melebihi apapun yang ada di dunia. Karena apa yang ditakuti oleh manusia adalah perubahan. Perubahan yang selalu membawa pada kondisi yang tidak menentu. Di mana kondisi yang tidak menentu tadi bisa mengakibatkan seseorang kehilangan identitasnya. Identitas egonya. Itu adalah ketakutan yang paling mendalam. Bukan mati sebagai fisik, tapi mati sebagai ego. Sehingga orang yang sudah berani melihat perubahan pada hidupnya, artinya dia sudah tidak hidup sebagai ego. Dia akan hidup sebagai sesuatu yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dia tidak harus untuk melakukan sesuatu. Dia tidak harus berada pada tataran tertentu. Dia bisa berada di mana saja. Dia bisa sebagai apa saja. Hidup yang demikian adalah hidup yang bebas. Hidup yang tidak mempunyai batas. Apabila Anda mau menjadi aku yang mengerti, maka awal atau langkah awal dari perubahan tadi adalah berani melepaskan bayangan diri Anda, bayangan Anda terhadap orang lain. Anda akan melihat semua perubahan. Itulah hidup.
selalu berubah. Dan itulah yang ditakutkan oleh pikiran. Sehingga seseorang tidak bisa melepaskan egonya. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu agar egonya tidak hilang, agar egonya tetap eksis. Ego yang selama ini dipegangnya, ego yang selama ini dituruti kemauannya, keinginannya. Pikiran itu selalu memikirkan kepentingan-kepentingan ego. Coba Anda sekali-sekali tidak usah menaruh diri Anda, bagaimana saya harus diperhatikan orang. Loh, saya ini kan biar saya pensiunan, tapi saya ini pensiunan pejabat. Itu artinya apa? Anda sudah menjadi pensiunan pejabat, sehingga Anda meletakkan diri Anda. Saya ini harus dihargai sebagai ini. Dan dari sisi ini Anda akan menghargai orang lain. Anda akan menganggap orang lain yang derajatnya lebih rendah, Anda akan memandang sebelah mata. Untuk orang yang pangkatnya lebih tinggi dari Anda akan hormat. Bukan seperti itu. Hidup itu adalah memperhatikan, hadir. Sehingga ketika Anda bergaul, Anda tidak perlu membawa-bawa siapa diri Anda. Tetapi Anda hadir saat itu, memperhatikan. Kehadiran Anda di situ membuat satu rasa menjadi satu. Anda tidak terputus dari orang lain. Anda bukan sesuatu yang lain dari orang lain. Dan ini perlu keberanian untuk dilihat orang. Meskipun pangkat saya ini satu pangkat yang tinggi, masa lalu saya, tapi saya tidak masalah orang lain mau melihat saya sebagai apa. Dan saya sangat senang kalau orang lain itu hanya melihat saya sebagai suatu apa adanya. Karena apa? Karena Anda tidak dituntut oleh diri Anda sendiri. Ketika Anda sudah menaruh self-image Anda pada suatu tataran tertentu, suatu peringkat tertentu, maka akan timbul ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan Anda tidak bisa menjaga image Anda di mata orang lain. Dan disinilah mulai ketergantungan diri kita. Diri kita ini memerlukan persetujuan orang lain untuk berada pada tataran itu. Tapi ketika Anda bukan siapa-siapa, Anda tidak peduli orang lain mau berkata apapun terhadap Anda. Apapun yang dipikirkan orang lain terhadap Anda, itu bukan masalah Anda, tapi masalah orang lain. Anda seperti yang Anda alami, saya begini. Karena saya tidak menempatkan gambar yang sudah saya buat. Kalau gambar ini sudah terlanjur saya keluarkan, saya buat, maka saya harus tetap selalu menjaga gambar itu. Dan ini akan menimbulkan stres dalam hidup Anda. Anda akan mati-matian menjaga gambar yang sudah Anda buat. Anda ketakutan ketika orang itu tidak menghargai gambaran yang sudah Anda buat itu seperti apa yang Anda mau. Ini adalah hidup yang berat. Hidup yang menyakitkan. Anda tahu bahwa ketika Anda bilang saya disakiti oleh seseorang, sebetulnya siapa yang disakiti? Yang disakiti tidak lain adalah bayangan atau gambaran tentang diri Anda yang tidak dinilai sesuai dengan keinginan Anda. Jadi orang itu bukan dirinya yang dilukai orang, tapi gambaran tentang dirinya. Sehingga gambaran tentang dirinya ini, kalau Anda sadar,
bahwa itu sebetulnya bukan Anda. Anda sebenarnya adalah yang merasa ada sekarang ini, yang hadir pada momen-momen ketika Anda berinteraksi dengan orang lain. Pada saat-saat Anda bisa mengerti orang lain, saat Anda merasakan orang lain, saat Anda juga merasakan respon apa yang Anda berikan kepada orang lain. Itu adalah diri Anda yang sebenarnya, yang tidak memerlukan persiapan-persiapan untuk menghadapi suatu pencapaian-pencapaian atau tantangan-tantangan dalam hidup ini. Anda bebas menilai apa saja, karena menilai itu berdasarkan apa adanya. Ini sekaligus keluar dari rasa takut, keluar dari rasa cemas, keluar dari hal-hal yang memberatkan hidup Anda. Hidup tanpa gambaran diri adalah hidup yang menyenangkan, tapi perlu keberanian ekstra untuk melepaskan semua gambaran diri kita. Dengan melepaskan gambaran diri kita, kita bisa hidup seperti apa adanya.